selamat datang. Hai teman-teman, apa kabar? Tidak terasa ya, akhirnya kita berjumpa lagi. Saat ini kita akan membahas instrumen akreditasi perpustakaan sekolah. Tapi kita awali untuk perpustakaan sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah ya. Kalau teman-teman melihat instrumen yang lama, kita menggunakan 9 komponen. Tapi untuk instrumen yang baru, kita hanya menggunakan 6 komponen ya, yaitu komponen koleksi, sarana prasarana, pelayanan, tenaga, penyelenggaraan perpustakaan, dan pengelolaan. Oh ya, hari ini kita bakal ngobrol tentang salah satu hal penting di perpustakaan, yaitu koleksi. Teman-teman pasti sudah tahu, perpustakaan itu bukan cuma tempat penuh rak buku ya. Lebih dari itu, perpustakaan menjadi pusat belajar, tempat bermain, sekaligus ruang buat kita cari inspirasi baru. Pertanyaan pertama yaitu tentang koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan. Seperti yang kita ketahui bersama, dalam Standar Nasional Perpustakaan Sekolah, di situ dijelaskan kalau perpustakaan sekolah minimal harus memiliki 1000 judul koleksi. Banyak juga ya. Tapi tenang, koleksi ini nggak cuma buku pelajaran kok. Ada juga buku cerita, buku pengetahuan, bahkan alat permainan edukatif atau APE yang bisa bantu kita belajar sambil bermain. Jadi, awalnya teman-teman harus memastikan terlebih dahulu jumlah koleksi di perpustakaan teman-teman itu ada berapa. Jika sudah ada 1000, maka teman-teman sudah bisa mengajukan akreditasi. Nah, untuk pertanyaan nomor 1 ini, bukti fisik yang dapat dilampirkan, salah satunya adalah daftar judul koleksi yang dimiliki perpustakaan. Teman-teman nanti siapkan saja, kalau misalkan perpustakaan teman-teman sudah menggunakan otomasi perpustakaan, semua data koleksi pasti sudah terrecord kan? Silakan nanti bisa di screenshot jumlah koleksi yang dimiliki perpustakaan. Namun, jika seluruh daftar koleksi belum masuk dalam sistem otomasi yang dimiliki perpustakaan, teman-teman pasti sudah memiliki buku inventaris kan? Nah, silakan saja nanti dilampirkan buku inventaris koleksi perpustakaan. Kalau misalkan jumlahnya terlalu banyak, nah nanti teman-teman silahkan saja buat rekapitulasinya. Tetapi tolong dilampirkan bisa di 2 halaman depan, 2 halaman tengah, dan 2 halaman terakhir yang menunjukkan berapa jumlah koleksi dari perpustakaan tersebut. Kemudian pada pertanyaan nomor 2 yaitu terkait persentase penyediaan koleksi fiksi tercetak dan elektronik. Nah, teman-teman dari data yang dimiliki oleh perpustakaan dari keseluruhan koleksi, silakan nanti dibuatkan saja yang termasuk koleksi fiksi itu berapa dan koleksi non-fiksi itu berapa. Buatkan saja persentasenya. Nah, yang tertampil dalam layar teman-teman itu adalah contoh penghitungannya ya. Silakan saja nanti disesuaikan dengan jumlah koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan teman-teman ya. Jika dilihat dari standar minimalnya, idealnya perpustakaan memiliki sekurang-kurangnya 20% koleksi fiksi dibandingkan koleksi-koleksi yang lain ya. Tetapi jangan juga melebihi 40% dari koleksi yang ada. Pertanyaan selanjutnya terkait kebijakan pengembangan koleksi. Teman-teman bisa coba cek detailnya di video yang pernah saya bahas terkait kebijakan pengembangan koleksi ya. Nanti silahkan disesuaikan saja berapa aspek yang termuat dalam kebijakan pengembangan koleksi di perpustakaan teman-teman. Lanjut ke pertanyaan nomor 4 terkait dengan survei kebutuhan warga sekolah ya untuk mendukung peningkatan literasi di sekolah. Nah teman-teman, untuk survei kebutuhan ini bisa mencakup 2 hal, misalkan kebutuhan koleksi ataupun kebutuhan pelayanan. Untuk kebutuhan ini, teman-teman juga bisa lihat di video sebelumnya.
Silahkan teman-teman sesuaikan saja dengan hasil dari survei teman-teman. Misalkan, untuk survei kebutuhan pemustaka, teman-teman bisa mempertimbangkan masukan, kemudian usulan, kritik, saran, atau bahkan teman-teman juga menggunakan kuesioner untuk mengetahui kebutuhan koleksi dan juga pelayanan yang diinginkan oleh pemustaka. Pertanyaan berikutnya yaitu terkait dengan pemanfaatan koleksi ya. Jadi, di sini kita harus memastikan bahwa koleksi yang dimanfaatkan oleh pemustaka itu tidak hanya yang dipinjam untuk dibawa pulang, tetapi ada juga koleksi-koleksi yang dimanfaatkan di dalam perpustakaan. Misalkan nih, koleksi referensi atau mungkin koleksi elektronik yang hanya bisa diakses di dalam perpustakaan. Jadi, teman-teman harus mencatat keseluruhan ya. Misalkan nih, di ruang koleksi, mereka, anak-anak, meminjam untuk dibawa ke kelas. Nah, itu juga harus ada pencatatannya. Begitupun yang dibaca di ruang perpustakaan. Jika teman-teman sudah memiliki data keseluruhan koleksi yang dimanfaatkan oleh pemustaka, kemudian untuk memilih jawabannya, tinggal kita buatkan persentasenya dari koleksi yang dimanfaatkan dibagi dengan keseluruhan koleksi yang dimiliki perpustakaan. Kemudian, nanti hasilnya tinggal teman-teman pilihlah yang sesuai dengan kondisi perpustakaan teman-teman. Pertanyaan selanjutnya terkait dengan penambahan koleksi. Nah, di sini teman-teman nanti harus perhatikan bahwa jawaban akan menyesuaikan dengan kondisi jumlah koleksi yang ada di perpustakaan. Jadi, semakin banyak koleksi yang sudah dimiliki perpustakaan, sebetulnya untuk penambahannya tidak perlu terlalu banyak. Tetapi kalau koleksi perpustakaan masih sedikit, idealnya memang harus ada peningkatan koleksi atau penambahan koleksi yang jauh lebih signifikan. Oh iya, yang tertampil di layar teman-teman adalah cara penghitungannya. Kalau teman-teman ingin mengetahui detailnya, silahkan pause dulu video ini, kemudian silahkan dipahami. Kemudian kita masuk ke pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan nomor 7 tentang pengorganisasian koleksi. Nah, teman-teman, kita bisa logikakan di sini bahwa pengorganisasian koleksi harus sudah menggunakan otomasi perpustakaan ya. Idealnya pilihan C itu adalah perpustakaan yang sudah terotomasi, tetapi memang belum maksimal karena belum memiliki sarana prasarana yang lengkap dengan adanya barcode scanner. Oh iya, yang membedakan jawaban A dan B adalah jumlah dari perangkat tambahannya ya, atau barcode scannernya. Jadi, jika teman-teman di perpustakaannya hanya memiliki satu barcode scanner, jawabannya B. Pertanyaan terakhir di komponen 1 adalah terkait dengan pelestarian bahan pustaka ya teman-teman. Di layar teman-teman juga sudah tertampil kegiatan-kegiatan yang termasuk pelestarian, dari pengaturan pencahayaan, kemudian suhu, bahkan kalau misalkan koleksi di perpustakaan teman-teman ada yang sobek. Silakan teman-teman pastikan saja ya berapa kegiatan yang pernah dilakukan oleh perpustakaan selama 3 tahun terakhir. Wah, pembahasan di komponen 1 sudah selesai ya. Sampai jumpa di video berikutnya.